Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menanggapi satu cuplikan video yang saya rekam ketika ada seorang wanita, katanya sih seorang penginjil dan misionaris ya. Tapi nanti kita akan dengarkan cuplikan videonya karena dia berubah-berubah. Di dalam live tersebut, dia menulis namanya itu blokir permanen. Dan di bawahnya itu ada diskusi lintas agama. Nah, saya akan mengajak kita mendengarkan apa yang dia sampaikan di live-nya karena dia mengutip ayat Alkitab, dan saya akan meluruskan menanggapi pernyataannya pada waktu dia live di TikTok. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Amsal, Tante bacakan ya. Kamu udah dewasa kan? Amsal 7 ayat 19 sampai 20. Tapi Tante bacakan dari 17 saja ya. Pembaringku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, coba, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ini, apakah firman Tuhan seperti ini? Amsal 7 ya. Coba nanti aku baca Amsal ya dari yang pertama. Iya, Amsal 7 dari Kamu tuh di gereja apa, Bu? Apa? Kamu tuh di gereja jadi apa? Singar. Hah? Singar. Singer itu apa singer? Song leader. Oh, kalau Tante kan dulu penginjil ya, makanya kan ada sertifikat Tante itu masih ada di situ kan? Oke. Oh, Tante bagian penginjilan ya? Iya, sertifikat Tante ada masih kan? Di mana? Itu ada di rumah kalian itu lulusan TDRK. Gak ada lagi, aku aja baru tahu. Mungkin dibuang mama. Oh, ya mungkin karena udah nggak Kristen lagi. Tante bukan bagian penginjil, Tante bagian melayani aja, melayani jiwa-jiwa, yaitu mencatat mereka, terus kita melayani gereja, membersihkan gereja, terus kita menyiapkan segala data-data yang harus disiapkan. Dan Tante juga dulu, ya misionaris ya, yaitu ke rumah-rumah kan dulu. Oke. Ke rumah-rumah menyampaikan firman Tuhan, itu namanya misionaris. Nah, di sini Tante memang gak berdebat. Oke. Katanya penginjil dasar, emang saya penginjil. Saya dulu mantan penginjil. Di sini Tante tidak mengajak kamu berdebat, hanya berdiskusi santai. Nah, di sini dimana saya di sini Tante membantu kamu, mengingatkan kamu, meluruskan bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Dia bukan Tuhan. Yesus itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Bapa itu sendiri. Iya, bukan cuma Yesus. Nah, bahkan nabi-nabi sebelumnya juga diutus oleh Tuhan, oleh Bapa. Seperti Nabi Elia, tuh, Nabi itu namanya siapa? Musa, itu diutus oleh Tuhan itu sendiri. Nah, mereka itu sudah dipilih. Di sini Tante berkewajiban sebagai umat Muslim, Tante berkewajiban, yaitu berkewajiban memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran. Nah, keputusan ada di tangan kamu. Kami Tante gak memaksa. Keputusan ada di tangan kamu. Di mana gini. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Itu rekaman hanya sampai 3 menitan, ya masih panjang karena dia ini live ya, di TikTok cukup lama live-nya. Nah, beginilah kalau seorang yang tidak tahu kekristenan, tidak mengerti kebenaran di dalam Alkitab, dan ketika membaca satu ayat, lalu dia katakan, nah kok firman Tuhan seperti ini ya? Seperti tadi di dalam Amsal 7 ayat yang 18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Masa ini firman Tuhan? Nah, dia protes ya, karena itu adalah satu ayat yang kelihatannya sangat sensual. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia ini adalah penginjil. Nah, setelah berdiskusi di telepon mungkin atau sedang live, dan dia klarifikasi lagi bahwa dia bukan penginjil,
tapi hanya bekerja, menyapu, mencatat orang yang bertobat. Dan setelah itu dia mengatakan bahwa dia ini adalah misionaris ya, mantan misionaris yang pergi ke rumah-rumah. Dan dia menjelaskan bahwa penginjil itu pergi ke rumah-rumah. Dan nampaknya dia ini adalah seorang, mungkin adalah seorang mu'alaf, tapi dia juga di sini posisinya membohongi orang ya. Saya lihat dia itu sangat-sangat tidak konsisten. Tadi di awal dia katakan dia ini adalah penginjil, tetapi setelah itu dia katakan bukan penginjil, tetapi misionaris, dan berubah-berubah. Nah, yang anehnya lagi adalah ketika dia bertanya melalui live tadi kepada seorang yang dia telepon, dia katakan, kamu di gereja sebagai apa? Nah, dia jawab, saya sebagai singer. Nah, dia nggak tahu singer itu apa. Nah, ini membuktikan bahwa dia bukan orang Kristen yang betul-betul bergereja, beribadah dengan sungguh-sungguh, mengerti ajaran dalam kekristenan. Buktinya singer saja dia tidak tahu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini hanya cari sensasi saja ya wanita ini. Nah, karena dia katakan ayat tersebut sangat sensasional, masa firman Tuhan seperti ini ya? Nah, saya ingin mengajak kita untuk lihat konteksnya. Jadi ini adalah nasihat Raja Salomo kepada pemuda yang bodoh karena mengikuti godaan, bujukan dari seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak benar. Karena itu di ayat 1 dia katakan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perkataanku di dalam hatimu. Ayat 2, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Lalu ayat 3, tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi di dalam ayat 1 sampai 5 ini adalah nasihat Raja Salomo kepada pemuda supaya dia menyimpan kebenaran itu dalam hatinya dan mengingatnya agar lewat kebenaran itu dia dilindungi terhadap perempuan yang tidak benar. Sekarang saya lompat ke ayat yang dia baca tadi dari ayat 17. Pembaringku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Jadi kalau teman-teman baca di ayat sebelumnya, ketika perempuan sundal ini keluar dari rumahnya dan dia melihat seorang pemuda dan dia mengajak pemuda itu untuk datang ke rumahnya. Itu cerita di ayat sebelumnya. Sehingga dia mengajak laki-laki yang muda itu, marilah kita memuaskan birahi kita. Lalu ayat 19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Lalu ayat 21 ini menarik ya. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Jadi ini sangat jelas, Amsal Salomo memberikan nasihat kepada pemuda dan juga memberikan cerita di mana ada seorang perempuan yang tidak benar menggoda laki-laki atau seorang pemuda yang bodoh. Karena apa? Di sini dia mengikuti rayuan dari perempuan yang tidak benar itu. Maka kita lanjut ya. Ayat 22. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Nah, atas rayuan perempuan yang tidak benar tadi, maka seorang pemuda yang bodoh ini mengikutinya. Nah, dia digambarkan seperti lembu yang dibawa di dalam pembantaian. Ya, seperti orang bodoh yang terbelenggu oleh hukuman. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, di sini sangat jelas sebetulnya ini bahwa firman Tuhan memberikan satu kisah dan satu cerita yang sangat real, yang sangat transparan dan terbuka. Di mana betapa kuatnya pengaruh godaan dari seorang perempuan yang tidak benar kepada para pemuda. Karena itu di ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskan, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Nah, itu adalah nasihat yang sangat luar biasa, di mana Raja Salomo mengingatkan pemuda Kristen, pemuda yang
percaya kepada Tuhan, supaya tetap menjaga hidup, agar tidak jatuh di dalam dosa dari godaan perempuan yang tidak benar. Supaya pemuda tetap hidup, menjaga kesucian hidupnya. Jadi itu maksudnya. Jadi ini adalah firman Tuhan yang sangat jelas dan sangat real ya. Jadi kalau baca sepotong-potong ya memang kita akan mencurigai dan tidak akan mengerti. Coba baca dari awal, pasti akan mengerti. Jadi itu saja tanggapan saya kepada wanita tadi ya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.